warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi S1 PGSD kelompok 4 dengan tutor Bapak Dik Siswanto Eskom Mkom. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas komputer dan media pembelajaran. Kami, kelompok 4, terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi demokrasi. Sebelum memasuki pembelajaran lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Putri Fardiani Mahari. Selanjutnya, ada Muhammad Kholis. Lalu yang berikutnya, ada Oktaria Sari. Dan yang terakhir, ada Ratna Sari. Baiklah, kami dari kelompok 4 langsung saja membahas demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk pembagian keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kelebihan demokrasi. Yang pertama, melindungi kepentingan rakyat, yaitu demokrasi mengedepankan rakyat karena berprinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, memiliki prinsip kesetaraan. Artinya setiap warga negara setara atau memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Yang ketiga, sedikit peluang revolusi. Demokrasi bersumber pada keputusan rakyat, maka peluang terjadinya pemberontakan oleh rakyat sangat kecil karena yang memilih pemimpin dari wakil rakyat secara langsung oleh rakyat. Yang keempat, pemerintahan yang stabil. Keputusan pemerintahan berdasarkan pertimbangan yang matang dan disusun oleh usulan wakil rakyat. Kekurangan demokrasi yang pertama, pemilih tidak tertarik pada pemilu. Pemilih tidak selalu menunaikan hak pilihannya sebagaimana seharusnya. Umum ditemukan tingkat partisipasi pemilih hanya berada pada kisaran angka 50-60% saja. Yang kedua, penyalahgunaan waktu dan dana publik. Demokrasi bisa terjerumus pada pemborosan waktu dan sumber daya. Dibutuhkan banyak waktu dalam perumusan undang-undang. Banyak uang dihabiskan selama pemilu. Yang pertama, bermusyawarah untuk penyusunan tata tertib di sekolah, khususnya tata tertib di dalam kelas. Yang kedua, bermusyawarah dalam penyusunan kelompok piket sekolah, kelompok dalam pelajaran, dan pengurusan kelas. Yang ketiga, diadakannya pemilihan ketua murid atau ketua OSIS. Dan yang keempat, rapat yang diadakan oleh organisasi dalam sekolah seperti penyelenggaraan rapat anggota tahunan koperasi sekolah. Dan yang terakhir, rapat pembahasan program dalam kegiatan sekolah antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Kesimpulan dari judul materi demokrasi. Sebagai sistem pemerintahan dan nilai yang menjunjung tinggi kebebasan menjalankan agama, demokrasi didukung oleh mayoritas warga. Kepuasan terhadap demokrasi juga cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Akan tetapi, demokrasi di Indonesia dalam 20 tahun pasca reformasi ditenggarai mengalami kemunduran, sebagaimana dilaporkan oleh Lembaga Pemeringkatan Demokrasi yang ditandai dengan 2 permasalahan besar, yaitu korupsi dan intoleransi. Cooking up dope with a Uzi.